Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita, mungkin akan berbicara terkait dengan fungsi ataupun peran organisasi mahasiswa, baik itu internal fakultas ataupun, eksternal fakultas. Tapi, sebelumnya, boleh memperkenalkan diri, 2 teman kita ini? Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Fahmi Nusarmbayan, biasa orang-orang menyapa saya dengan Fahmi atau kalau misalnya teman-teman pakai media sosial TikTok, saya lebih dikenal dengan Minces. Oke, mungkin itu saja, saya dari sastra Inggris. Saya sekarang sudah semester 3 dan ya mungkin saya menjabat sebagai jabatan nggak? Ya, ya, Nggak usah. Oh jabatan oh, jabatan, oke. boleh, boleh. Mungkin kalau di fakultas sendiri saya menjabat di UKM Leksa sebagai sek sekum, sekretaris umum, Lembaga Kesenian dan Sastra, dan mungkin untuk teman saya satunya? Saya Muhammad Ilham Almayani, biasa disapa Dani, Inat, dan kalau soal jabatan, saya di Lembaga Kesenian Sastra sebagai ketua umum, satu prodi sama sekum saya. Jadi berarti bintang tamu kita pada sore hari ini adalah ataupun apa, narasumber kita lah, ya bisa dibilang begitu, dari UKM Lexas, baru keduanya ini, pemegang jabatan struktural ya di sana? Iya, Ya, pimpinan. bisa dibilang seperti itu. Jadi, gimana sih maksudnya, biar teman-teman tahu, teman-teman penonton tahu bahwa, gimana sih dinamika organisasi di internal fakultas, dalam hal ini di UKM Lexas. Kira-kira itu gimana? Mungkin kita bisa mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Dani ya, Oh, sebagai ketua umum. ya ketua umumnya, Ya, ya. ya. Gimana sih? Fungsi Lexas atau Ya, fungsi peran. organisasi? Kalau dari saya sih, ya kawan-kawan harus masuk organisasi. Karena bagi saya, organisasi adalah wadah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkesempatan untuk menampilkan performa kita semaksimal mungkin. Misalkan kalau dari saya puisi di Lexas pada saat saya masuk di Lembaga Kesenian dan Sastra. Saya pernah keluar di Expo Teknik perwakilan dari dua antara dari Lexas dan Forsas. Ya, ya. Itu saya membawakan puisi dari senior saya yang kemarin dia menjadi presiden BEM Fakultas Ilmu Budaya. Dalam hal ini Afdi Kamu. Kamu. Iya, dia menyadarkan kita tentang betapa penting tanggung jawab jika kita telah diberikan tugas, amanat, maka kita harus laksanakan. Jadi saya suka pepatah dari Maluku tentang begini, "Sapa bale batu, batu gepe dia. Sapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia." Jadi ketika orang sudah beramanat, kita jangan sia-siakan amanat itu. Jangan langgar janji, bahaya. Itu maka tadi, sumpah kan bunuh dia. Jadi kalau bagi saya, kalau adik-adik mau berproses di organisasi, silakan. Yang penting konsisten, jangan lari dari tanggung jawab. Itu saja kalau dari saya. Terus, kalau menurut, Sekum Leksa sendiri, itu kira-kira bagaimana? Maksudnya dinamika dalam berorganisasi, dalam hal ini ya, contohnya di UKM Leksas atau dimanapun atau di, organisasi yang, telah Sekum ikuti. Oh ya, oke, baik. Untuk dinamika sendiri mungkin kalau misalnya kita berbicara dalam lingkup, UKM, terkhususnya untuk UKM Leksa sendiri, yang di mana saya memegang jabatan sebagai sekretaris umum. Nah, di situ terdapat berbagai macam, dinamika ya, seperti contohnya, eee, untuk mahasiswa sekarang itu mereka sudah apa ya, ketika mendengar kata organisasi mereka, eee merasa bahwa dalam stereotip mereka, mereka berpikir bahwa organisasi itu adalah hanya membuang waktu saja ya, mungkin itu. Dan mereka lebih memilih untuk, belajar di kelas, cuman sekedar datang ke kampus, belajar di kelas, kemudian, pulang, balik ke kosan atau rumah masing-masing. Nah, padahal, organisasi itu menjadi sebuah wadah untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa itu berkembang. Nah, kadangkala hal-hal yang tidak ada dalam kelas itu kita bisa dapat, pelajari di organisasi-organisasi. Iya, contohnya seperti saya sendiri ya, eee, banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang
mungkin tidak saya dapatkan di dalam kelas, dan itu semua saya dapatkan dari hasil diskusi bersama teman-teman di bawah pohon, di taman, dan juga mungkin dari organisasi yang saya ikuti. Kemudian, seperti di Lexas, dan beberapa organisasi yang saya ikuti ya. Tapi saya lebih, menonjolkan Lexas ya, karena, bukan apa-apa, untuk dinamikanya sendiri mungkin semacam apa ya, persoalan-persoalan yang terjadi ya. Iya iya. Ya. Kalau untuk Lexas sendiri itu ya mungkin karena minat dan bakat dari teman-teman mahasiswa yang ya bisa dibilang masih sangat minim ya. Dan itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita sebagai sebuah, lembaga, sebagai sebuah wadah untuk, bagaimana menggali potensi dari teman-teman mahasiswa sekalian, itu kita harus berpikir bagaimana, mencari solusinya, agar bisa menarik, bisa menggait teman-teman mahasiswa untuk bisa bertumbuh bersama, teksnya untuk Leksa sendiri ya. Tas. Ya, mungkin itu saja sih, saya kembalikan pada Kotam. Nggak, jangan terlalu formal lah, Ya. ini kan ibarat podcast dah. Nah terus, sebenarnya bukan hanya di internal, di organisasi eksternal seperti HMI, saya dan, ini, ketemu Lexus juga kan berproses di HMI. Jadi ya sebenarnya sama saja dengan di internal, hanya saja beda ruang lingkupnya ya, pastilah. Terus, ada nggak bayangan-bayangan untuk, meningkatkan, maksud saya dalam hal ini di BEM fakultas. Karena begini, saya ingin menekankan bahwa kita berproses itu harus berjenjang, di HMJ, lalu, manuver ke BEM fakultas, mungkin selanjutnya ke BEM universitas ya. Saya juga sekarang di BEM sebagai sekretaris jenderal. Nah, tapi belum ada planning ke depan gimana ini, belum ada. Tapi ya paling tidak saya ingin, meminta komentar teman-teman, ketua umum Leksas dan sekumum Leksas, sekretaris umum Leksas. Saya ingin, meminta komentar, kira-kira apa sih langkah yang perlu dipersiapkan, para mahasiswa yang ingin join baik itu UKM, organisasi dan lain-lain sebagainya, study club mungkin. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Saya duluan ya? Iya, boleh boleh. Kalau dari saya sendiri sih, ya itu, yang utama satu, yaitu mental. Iya, Kita harus siap karena dibombardir oleh senior-senior dan organisasi yang itu untuk meningkatkan mental kita. Dan kedua, ya kedua saya sudah bilang tadi, konsisten. Konsisten itu sangat sekali diperlukan. Kalau kita hanya yang biasa orang Maluku Utara katakan air naik air turun, kan bahaya juga itu. Bikin organisasi itu dia makin bukan tambah naik tapi tambah tambah turun itu. turun. Iya. Apa yang turun itu kira-kira? Pakai itu akreditasnya dan elektabilitasnya di fakultas sudah tidak terjamin. Ya, kalau dari Seku gimana itu? Oke, mungkin kalau misalnya untuk, para teman-teman mahasiswa yang mungkin hal-hal yang perlu dipersiapkan kalau misalnya mau join satu organisasi atau ya ormawa ya, eee, mungkin itu satu tadi yang telah disebutkan oleh Kodani, yaitu konsistensi. Nah, karena kalau misalnya kita sudah, berproses di suatu wadah, suatu organisasi, maka hal yang paling penting adalah itu, konsistensinya. Percuma kalau misalnya kita, apa ya, dibilang cuman ikut-ikutan aja, ikut-ikutan doang, itu apa yang kita dapatkan di situ ya. Eee, kalau misalnya, organisasi itu sudah memberikan semacam apa ya, sudah memberikan ilmu ya, yang didapatkan secara percuma, secara gratis. Namun, eee, kita tidak menghargai hal tersebut. Yaitu dengan mungkin, apa ya namanya, Apa tuh? kayak contoh, saya ikut Lexas. Nah, kemudian cuman ikut latihan berapa kali begitu. Kemudian habis itu setelah latihan dan setelah datang-datang lagi ketika dia ajak rapat nggak pernah datang dan lain-lain. Habis itu sudah menghilang sampai keluar satu kali. Nah, itu kan apa ya, bisa disebut oke, mungkin itu masing-masing punya pilihan ya, tergantung Mas, karena itu tidak bisa dipaksakan, karena hal itu ya tergantung kenyamanan teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman merasa nyaman untuk bertahan, ya sudah silahkan.
Kalau misalnya teman-teman merasa, "Oh, saya tidak nyaman di suatu organisasi," maka ya teman-teman punya pilihan untuk, keluar dan ya mungkin itu saja sih kalau misalnya dibilang untuk persiapan ya, cukup deh itu mental sama konsistensinya. Ya, ya, ya. Cocok, 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 cocok. Mungkin ini, sebelum kita menutup pembicaraan kita, eee, mungkin ada apa, closing statement Oke, closing statement. ya masing-masing. Iya. Oke, saya duluan atau? Ya, boleh, boleh. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, pesan saya, ayo kita explore kemampuan kita, bukan cuman datang dan pulang, masuk ke kelas, habis itu langsung selesai kelas langsung pulang. Nah, teman-teman itu memiliki potensi yang sama, kita punya potensi yang sama, dan potensi itu harus digali. Bagaimana cara menggali potensi kita? Salah satunya kampus itu sudah menyediakan, wadah-wadah. Teman-teman bisa pilih mau masuk ke wadah yang mana untuk berproses, entah itu di UKM atau organisasi eksternal atau internal dan BEM atau, organisasi lainnya ya. Ya, saya ada quote satu yang saya pegang dari SMA sampai sekarang dan quote itu saya tidak akan lupa ya, seperti ini, "You don't have to be great to start, but you just have start to be great." Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk memulai dan kamu hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Ya, Ya, dari saya Fahmi Nisrambayan, terima kasih teman-teman. keren, 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 keren. Mungkin, dari Ketum Lexas? Ya kalau dari saya tidak banyak ya, penting saya ingin kawan-kawan tahu adik-adik mahasiswa baru jika ingin berorganisasi bersungguh-sungguhlah karena ini adalah satu pengalaman yang luar biasa yang akan Anda dapatkan dan itu menjadi Anda bisa bilang naik satu tingkat dibanding dengan mahasiswa yang hanya kuliah pulang, kuliah lalu pulang, yang mahasiswa yang hanya fokus pada akademik formal. Tolonglah kawan-kawan atau adik-adik mahasiswa baru angkatan 25, masa kita masih panjang. Masih kalian masih panjang, maka berproseslah. Dimanapun Anda berproses, Anda harus memegang kuat prinsip adab itu perlu. Karena percuma walaupun kita sudah berorganisasi, kamu tidak berhadapan bahaya. Lebih pas lagi, HMI lah solusinya. Himpunan Mahasiswa Islam. Ini saya kasih apa flashback kembali ya di saat saya masuk ke HMI ini. Awalnya itu adik-adik saya ini ya hanya ikut-ikutan, hanya ikut rame bilang. Tapi pada saat saya benturkan dengan berbagai diskusi tentang NDP, Indonesia Perjuangan, dan KMO, dan banyak hal ini yang saya dapatkan. Ketua Umum Komisariat saya, Rizky Rizal Ramle, yang saat ini sudah bergelar ESOS. Dia yang telah mendidik saya sampai sejauh ini, yang hampir matang lah, bisa bilang. Jadi, atau kata dari saya, Yakuza, yakinkan dengan ilman, sampaikan dengan ilmu, usahakan dengan amal. Lebih baik dengan singkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Keren, keren, keren. Jadi itu teman-teman, terkait dengan, dinamika dalam berorganisasi. Organisasi bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat kita bertumbuh. Pembelajaran di kelas itu tidak cukup. Maka dari itu, di dunia perkuliahan kita bukan wajib, tapi kalau kita mau mencari tahu lebih banyak, maka bergabunglah ke dalam organisasi. Rasakan dinamikanya, karena itulah yang membentuk karakter kita ke depannya. Mungkin akhir kata dari saya, jika kamu malas dalam belajar, maka kamu harus siap menanggung perihnya kebodohan. Yakin usaha sampai. Allahumma musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.